Salam Lenter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang bertanya-tanya tentang pupuk organik. Pupuk organik yang kita gunakan bisa berasal dari kotoran hewan, misalnya kotoran ayam, sapi, kambing, ataupun kuda. Bisa menggunakan sampah sayuran, atau juga dari misalnya penggunaan dari misalnya limbah dari kelapa sawit sendiri, bisa solid dan jangan kosong. Nah, tapi ada aturan main di dalam penggunaan pupuk organik ini, jangan sampai bahwa penggunaan pupuk organik justru merugikan. Maka biasanya kalau bertanya sama entrepreneur, bisa nggak pupuk kandang misalnya kambing digunakan atau ayam digunakan, saya selalu jawab bisa, dengan catatan bahwa kondisinya sudah matang atau belum. Kadar matang atau tidak matang dari sebuah bahan yang digunakan sebagai pupuk organik adalah sangat tergantung dari hasil. Kalau di dalam laboratorium, ya kita cerita tentang pelabelan pupuk itu, ada yang dinamakan namanya CN ratio atau karbon nitrogen ratio. Nah, kalau misalnya pupuk organik yang kemasan, misalnya dari Karung ataupun ada BUMDes yang mau menjual pupuk organik, biasanya ada keterangan adalah C per N-nya berapa. Kenapa? Karena C per N ini akan menandakan kematangan dari bahannya. Kalau misalnya para petani dan para planter sendiri yang memiliki kotoran hewan sendiri, misalnya di kandang peternakannya atau memelihara kambing atau sapi, kemudian ingin memberikan kepada tanaman, maka mohon diperhatikan kematangannya. Lah, kematangannya bisa dari panasnya yang stabil, warnanya yang sudah berubah menyerupai tanah. Itu salah satu tanda-tanda kematangan yang bagi si pupuk organik ini. Lah, apa sih Pak Pendi ketika kita menggunakan pupuk organik dalam kondisi yang mentah? Misalnya sayuran-sayuran yang masih sampah sayuran, misalnya hasil budidaya sayuran, kemudian disebar, ataupun misalnya kotoran hewan yang masih dari kandang yang belum matang sekali digunakan untuk tanaman kelapa sawit kita, apa sih reaksi yang terjadi? Maka tujuan awal pemberian pupuk organik adalah yang pertama adalah memberikan tambahan unsur hara pastinya. Kemudian menambah bahan organik di daerah sekitar ladang kita, di tanaman kelapa sawit kita. Namun jika dalam kondisi yang mentah, maka akan berbalik arah kondisinya. Di dalam bahan yang mentah, bahan organik mentah, maka masih butuh proses dekomposisi. Nah, dekomposisi ini dilakukan oleh siapa? Oleh mikroba. Ketika mikroba ini diberikan dalam mentah, maka ada mikroba yang bekerja untuk mendekomposisi atau merombak bahan organik yang ada. Ketika bahannya terlalu mentah, maka bahan organik mikroba ini akan bekerja dengan sangat keras, sangat butuh ekstra energi yang besar. Ketika dia butuh energi yang besar, maka tidak pelak bahwa dia juga butuh asupan nutrisi. Nah, diambil dari mana? Diambil dari perakaran kita. Justru ini yang disebut yang namanya kalau dalam bahasa biologi tanah ataupun kimia tanah adalah imobilisasi unsur hara. Unsur hara yang sudah harusnya diserap oleh tanaman ternyata harus malah dikonsumsi oleh mikroba. Bisa dikonsumsi oleh mikroba untuk bekerja mendekomposisi bahan organik yang kita berikan. Sehingga yang terjadi adalah yang harusnya tersedia menjadi malah diserap oleh mikroba ini, sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Inilah yang disebut namanya imobilitas atau imobilisasi dari sebuah unsur hara di lahan kita. Sehingga para planter dan para petani semuanya, penggunaan bahan organik kita tadi yang tujuannya dua, adalah memberikan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit. Jangan berbalik arah, justru malah menyebabkan unsur hara yang harusnya sudah bisa tersedia bagi tanaman, yang bisa diserap tanaman, malah diserap mikroba untuk mendekomposisi bahan organik ini. Maka gunakanlah bahan organik yang relatif sudah matang. Kalau tidak matang, ya itu tadi resikonya. Satu, imobilisasi, butuh waktu yang lama, dan ada beberapa jenis kotoran hewan ketika dalam kondisi yang mentah, apalagi ditumpuk, maka akan menimbulkan panas yang tidak baik bagi tanaman kelapa sawit kita. Maka lebih bagus pastikan bahwa kalau mau menggunakan pupuk organik, pastikan yang sudah matang, benar-benar matang. Jangan sampai tidak matang tapi kita tergesa-gesa. Lah, bagaimana Pak Pendi ketika pupuk organik ini memudahkan pematangannya? Banyak mekanisme yang
bisa digunakan untuk mematangkan bahan organik, misalnya kotoran hewan, ataupun misalnya sampah daun-daun yang bermanfaat bagi tanaman kelapa sawit kita sebagai unsur hara yang kadarnya lumayan, maka ya kita bisa melakukan dengan sistem pengomposan. Ketika pengomposan, boleh nggak Pak Pendi ditambah bakteri pengurai? Ya bagus banget. Misalnya penggunanya ditambahi E4 yang ditambah molase, ditambah dengan urea sedikit saja, karena bahwa bakteri juga butuh nitrogen untuk menguraikan bahan mentah untuk menjadi bahan matang atau bahan organik matang yang bisa diserap, yang bisa memberikan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit kita. Ingat pesannya Pendi, jangan menggunakan yang mentah jika tidak ingin memberikan efek negatif bagi ketersediaan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit kita. Pastikan pemberiannya sudah dalam kondisi CN rasio yang rendah. Lah pertanyaannya, Pak Pendi, ini ada pupuk organik bagus tapi CN rasionya 20 lah. CN rasionya berapa sih standarnya? Berdasarkan standar bahwa pupuk organik yang diperjualbelikan yang paling bagus adalah memiliki CN rasio karbon per nitrogen totalnya adalah di bawah maksimum 15 angkanya. Jadi kalau misalnya hasil analisisnya itu karbonnya misalnya 45, kemudian nitrogennya 3, maka tapi intinya adalah CN rasionya adalah maksimum 5 saja. 15 paling tinggi CN rasionya adalah 15. Jadi kalau semakin tinggi CN rasionya berarti bahannya adalah kurang matang atau bisa dikatakan mentah, apalagi CN rasionya sampai 50, 40 yang sedang kan, sampai 60 yang masih mentah sekali ini, maka harus diperhatikan itu jika ingin membeli pupuk organik yang kemasan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para petani semuanya. Sekali lagi dengan segala maaf bahwa The Brondol belum bisa memberikan pelayanan yang memuaskan di dalam tanya jawab. Tetap akan saya usahakan, karena sekali lagi bahwa yang masuk pertanyaan kepada The Brondol luar biasa, 50 sampai 100 petani setiap hari yang harus saya jawab. Kadang-kadang terjawab, kadang-kadang belum terjawab. Maka sekali lagi mohon maaf jika memang belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi tetap bahwa The Brondol akan tetap bersemangat selalu untuk memberikan hal yang indah bagi petani-petani kita, apalagi petani kelapa sawit sebagai sumber devisa hijau bagi Indonesia. Semangat selalu petani Indonesia, begitu juga dengan saya, selalu semangat. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan Allah melancarkan jalan rezeki yang bagi kita semuanya dan bagi keluarga kita. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.